Dari pedalaman Borneo, saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik, hari Senin Pekan Biasa ke-15, tanggal 13 Juli tahun 2020. Apakah karena janda kita berpisah? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, agama dan perayaannya itu tentang cara memperlakukan orang, bukan soal cara beribadah. Cara beribadah itu hanya masalah teknis yang perlu dipelajari, dihafal dan dibiasakan. Tetapi isi agama dan perayaan-perayaannya itu tentang cara kita memperlakukan sesama manusia. Tentang hal ini membutuhkan komitmen dan panggilan hati nurani. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, karena janda kita berpisah adalah judul renungan hari ini yang saya ambil dari bacaan pertama. Yesaya menubuatkan bahwa Allah jijik melihat perayaan-perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel. Alasannya karena perayaan itu dirayakan dengan penuh kejahatan. Setelah mereka beribadah, mereka melakukan kejahatan. Setelah bernubuat tentang jijiknya Tuhan melihat perayaan-perayaan yang dilakukan Israel, Allah menegaskan apa yang Ia kehendaki, yaitu berhentilah berbuat jahat, berbuatlah baik. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dalam Injil, Yesus menegaskan sebuah pernyataan yang agak kontroversial, yakni Ia datang bukan membawa damai melainkan pedang. Intinya bahwa Ia akan membawa pemisahan. Bahkan itu akan terjadi di dalam keluarga sendiri. Peluang yang sangat mungkin dalam hal ini adalah soal janda. Bagi Yesus, janda adalah mereka yang sangat membutuhkan cinta karena harus berjuang dalam kesendirian untuk keluarga. Namun janda dalam konteks kita selalu mendapat pengertian negatif. Ini adalah cara berpikir kita yang sering merayakan iman atau agama dalam perayaan-perayaan meriah. Maka janda selain perjuangannya yang berat untuk hidup keluarganya, ia harus berjuang menghadapi cibiran sosial. Dalam konteks ini, maka janda yang menurut Tuhan harus mendapat perhatian dari kita semua justru akan membawa pemisahan dalam hidup karena konsep berpikir kita tidak menunjukkan konsep orang beragama atau orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, agama itu soal cara kita memperlakukan orang layak sebagai seorang yang bermartabat. Jika dalam perjuangan ini dan kita harus berpisah dan tidak paham, Yesus sudah mengingatkan hal itu, bahwa damai itu dibangun dan dipertahankan dengan pedang yang akan menusuk diri kita sendiri. Kita akan menanggung rasa sakit dan penderitaan karena mencintai, memperjuangkan mereka yang terkucilkan. Mau damai yang semu? Anda bahagia. Mau damai yang sesungguhnya? Siap untuk hidup berantakan dan bertentangan karena konsep kita belum sepaham. Agama dan perayaannya di mana dapat ditempatkan di dalam diri kita? Tuhan memberkati kita semua.